ada rambut bapak yang terbelah. Mari kita mulai dia punya acaranya secara pelan-pelan, secara alun-alun, secara adem-adem. Kata orang biar lambat, yang penting selamat, takkan dari gunung itu dikejar. Sedikit setengah 8 sebulan 30 hari. Kalau ada sebentar Tuhan dan dunia sama-sama kita makan, tidak ada sama-sama kita cari. Jadi kamu atur dia punya alat peraganya satu persatu, sada persada, one by one, supaya ini acara sebentar kita langsungkan dengan secara baik seperti mana biasanya. Tapi sebelum itu kami undang Bapak Ibu yang punya waktu, yang punya tempo, yang punya kesempatan. Daripada duduk berenang memikirkan langit yang tidak bertiang, mengukur jalan yang tiada batasnya, lebih baik, lebih bagus ayunkan tangan, langkahkan kaki. Mari menyaksikan acara hiburan pandangan mata. Kebetulan hiburan kami tidak lama-lama, hanya sekitar 15 menit. Sambil numpang lewat sebentar, sebelumnya kami ini adalah salah satu pedagang obat yang sering di Indonesia dari Sabang sampai Merauke. Ini hari coba-coba kami buka di mana Bapak Ibu punya tempat, di mana Bapak Ibu punya kuota. Ya, cuma sebentar ya. Mungkin ada tutur bahasa terkalaku yang kurang berkenan. Sebelumnya kami minta maaf. Karena kami datang kemari bukan mempertunjukkan kejagoan, bukan mempertunjukkan kehebatan. Kami datang kemari ada beberapa misi, ada beberapa tujuan. Yang pertama, kami mau menimba ilmu, mencari pengalaman di kampung Bapak. Sambil sebentar kami mau memberikan beberapa pesan. Ya, siapa tahu besok lusa Bapak Ibu, ini pesan yang kami berikan bisa ada manfaatnya untuk Bapak Ibu. Seperti kemarin di daerah Nangaroro, begitu kami kasih tahu ini pesan, ya Bapak itu terima uang sekitar 200 juta. Kenapa? Karena dia memiliki benda ganjil, benda pusaka, benda asing seperti ini. Ya, jadi kalau Bapak Ibu ini hari tidak nonton, rugi. Rugi apa? Rugi dia punya pengetahuan. Rugi yang namanya dia punya informasi. Karena ya, rugi juga yang ketiga dia punya hiburan. Karena kata orang hiburan itu obat awet muda, menutup pintu kedukaan, membuka pintu kebahagiaan. Tanpa adanya hiburan, hidup itu hampa. Makanya ya, atau juga pengalaman. Makanya banyak orang merantau jauh-jauh mau cari pengalaman supaya dia bisa kembangkan kembali di mana dia punya kampung, di mana dia punya daerah. Ya, jadi kami undang Bapak Ibu yang jauh di sana bisa dekat. Kalau sudah dekat bisa merapat, ayunkan tangan, langkahkan kaki. Coba kamu siap juga dia punya air minumnya, supaya kita kasih bangun juga dia punya binatang. Nah, ini binatang sengaja kami bawa-bawa, bukan mau kasih takut Bapak Ibu. Ini binatang kami bawa kemana-mana, ya hanya untuk hiburan, supaya Bapak Ibu ya bisa kenal dengan ini binatang ya. Pelan-pelan. Ya, tiba saatnya kamu dibangunkan, tiba saatnya kamu dimainkan ya. Ya, mungkin ada Bapak Ibu yang bertanya-tanya di dalam hati kecilnya. Anak muda, asal kamu dari mana? Kalau saya bukan orang Jawa, bukan orang Sulawesi, atau juga dibilang orang Papua. Kalau saya berasal dari mana daerah yang namanya, ya Flores juga seperti Bapak. Cuma Flores Bapak itu, ya sebentar, ya Flores Bapak itu dari yang namanya daerah, ya Manggarai. Kalau kami Flores bagian timur, yaitu di Larantuka. Ya, ini hari orang Larantuka datang kemari, numpang sebentar di kampung ibu bapak. Ya, jadi ya kita nonton sebentar. Ya, nonton di sini hiburannya gratis ya. Ya, coba lihat pelan-pelan satu persatu, sada persada ya. Coba kamu lihat sambil kamu siap dia punya air minumnya, kamu siap dia punya makanannya. Ya, supaya kita buka pelan-pelan ini binatang ya. Ya, ini bukan ular, bukan lipan, bukan toke. Ya, bukan ular ya. Ya, kalau ini binatang tidak besar, kecil dia punya bentuk ya. Ya, cuma kalau sebentar ini binatang sempat menggigit Bapak Ibu. Bapak punya ibu nama Markus, ya atau nama Dorce, ya diganti menjadi almarhum ya. Kenapa? Karena ini binatang masih ganas, ya masih bahaya. Belum pernah belum pernah dikasih jinak. Ya, cuma dia sebentar
ya bisa mengenal ya mana dia punya Tuhan, mana dia punya ya lawannya, seperti itu ya. Ya coba kamu buka-buka dulu satu persatu, coba lihat ya. Dia masih tidur ya, sambil kamu ambil dia punya air minumnya, supaya kita lihat sama-sama seperti itu ya. Ya coba kamu kasih tunjuk dulu satu persatu seperti itu ya. Bangun. Tiba saatnya kamu dimainkan, tiba saatnya kamu dikeluarkan seperti mana biasanya ya. Coba kamu lihat ya. Jadi kalau bapak ibu tidak nonton, rugi ini hari, rugi pengalaman. Sambil kamu masak dia punya airnya, kasih mendidih dulu dia punya airnya ya. Ya kalau sudah mendidih tambah lagi dia punya airnya, supaya kita uji coba sebentar ya, supaya bapak ibu percaya. Jangan bilang ini tipu atau bilang joak ya, karena kami datang kemari ya bukan mau tipu-tipu bapak. Kami datang kemari hanya mencari sesuap nasi atau teguh sambil menimba pengalaman mereka kepada bapak ya. Ya, karena zaman sekarang ini ya zaman yang namanya zaman bukti, bukan zaman janji ya. Ya, sekarang ini ya zaman sekarang ini orang bilang zaman ya televisi, bukan zaman radio. Kalau zaman radio cuma kita dengar ya tanpa kita melihat. Kalau ini hari ya zaman TV, kita lihat, kita nonton, kita saksikan bersama-sama ya. Coba kamu atur dulu satu persatu seperti itu. Kamu kasih lihat satu persatu seperti itu ya. Ya, kalau bapak ibu ya boleh dapat rapat sampai di mana dia punya tali garis seperti itu ya, supaya kita langsungkan dia punya acaranya seperti mana biasanya ya. Ya, seperti itu. Itu juga orang kita yang ada di daerah yang namanya Kalimantan ya. Ya, kami sengaja sampai di Kalimantan. Kalau kami keliling Indonesia bukan saja di daerah Flores, bapak. Kalau kami keliling Indonesia bukan saja di daerah Flores, bukan saja di daerah Manggarai. Kalau kami keliling keliling seperti ini sampai di daerah-daerah jauh seperti itu ya. Seperti itu foto kami yang kami pasang di bawah sana, itu kami di Irian Jaya. Ya, di Irian Jaya seperti itu. Ya, sampai di Irian Jaya banyak orang kita juga merantau di sana. Cuma kalau sempat merantau bapak di sana, lihat orang Irian seperti itu, telanjang bulat, tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai celana dalam. Kita harus tabik, kita harus sopan ya. Kenapa? Nanti kena denda. Dendanya apa? Karena orang Papua, orang Irian Jaya, bapak ibu lihat di bawah sana, itu bukan foto porno, bukan foto cabul, atau sengaja kami membongkar seseorang ya. Kalau itu di daerah Irian Jaya, di daerah ya Papua, orang ke pasar dia tidak pakai baju, orang ke pasar dia tidak pakai celana, orang ke pasar tidak pakai celana dalamnya. Mana dia punya fotonya? Itu ada di bawah sana. Itu orang berdiri telanjang bulat seperti itu, tidak pakai baju, tidak pakai BH, tidak pakai celana dalamnya. Kenapa seperti itu? Karena itu adatnya orang Papua, adatnya orang Irian Jaya. Mereka ke pasar tidak pakai baju, mereka ke pasar tidak pakai cedor, mereka ke pasar tidak pakai celana dalamnya. Kenapa seperti itu? Karena orang Papua memang adat istiadat yang seperti itu ya. Itu kami buka di Papua, ya kami buka di daerah Irian Jaya. Ya orang Papua, orang Irian Jaya dia nonton kami tidak pakai celana dalam. Ya sampai di tengah bibir telur dia kelihatan seperti itu. Ya tidak ada yang mereka merasa malu. Kenapa? Karena mereka punya adat istiadat seperti itu. Ya tidak pakai baju, tidak pakai celana, tidak pakai celana dalamnya. Ya jadi kalau bapak ibu tidak nonton rugi hiburannya. Karena hiburan itu bukan saja kita dapat di mana meja ya, di mana TV, melainkan di pinggir jalan semacam begini juga ada yang namanya hiburannya. Ya karena hiburan itu obat daripada awet muda, menutup pintu kedukaan, membuka pintu kebahagiaan. Tanpa adanya hiburan, hidup itu hampa ya. Makanya banyak orang gila, orang stres, ya sampai bunuh diri. Kenapa? Karena depresi, stres ya, seperti itu ya. Ya jadi ini hari lihat itu orang Papua, lihat itu orang Irian Jaya, supaya siapa tahu besok lusa keluarga bapak merantau di sana, ya bapak kunjung keluarga di sana, lihat orang seperti itu di pasar atau di jalan, jangan sampai kita salah sangka pikir itu orang gila. Ya, atau kita salah sangka pikir itu orang ya tidak waras ya, karena mereka ke pasar tidak pakai celana dalam, tidak pakai baju seperti itu ya. Ya, coba kita sama-sama lihat sebentar ya. Ya, 5 menit saja. Ya, kita sebentar juga. Tujuan kami sebentar ya promosi kami punya barang ya. Ya, karena sebentar laku kami bersyukur, tidak laku kami bersabar ya. Karena ya semua rencana itu sudah Tuhan yang atur ya. Kita hanya berusaha. Ya, jadi tidak jadi kita serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena kita ya lahir ke dunia ini
ya salah satu tujuannya itu hanya untuk mempertahankan hidupnya. Ya biar orang kaya orang miskin ya mempertahankan hidup. Beda-beda dia punya caranya. Ada yang mempertahankan hidup dengan menjadi supir taksi. Ada yang mempertahankan hidup dengan menjadi pedagang. Ada juga yang mempertahankan dia punya hidup menjadi penjual bakso. Ada juga yang mempertahankan hidup jadi tukang ojek ya. Ya, ini hari profesi kami memang berbeda. Menggunakan alat pengeras suara, berteriak seperti anjing kehilangan ekor. Ya, tapi walaupun kami datang bukan kami buta. Ya, bukan buta mata, bukan buta hati. Datang kemari memang masih buta dengan adat istiadat baru. Makanya kami tidak tahu sikon, tidak tahu dia punya tempat yang bagus ya. Ya, karena ini hari hanya sekitar coba-coba saja ya. Ya, siapa tahu ya kami tanam padi menumbuh tumbuh yang namanya beras ya. Kami tanam sesuatu ya tumbuh dengan hasil yang bagus ya. Ya, jadi padi kami sudah tanam, tumbuh tidak tumbuh kami serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa ya. Karena manusia boleh berencana, Tuhan yang menentukannya. Ya, jadi kita tidak boleh putus asa seperti itu ya. Kalau orang putus asa, ya berarti orang itu ya tidak menghargai yang namanya hidup ya. Ya, coba atur-atur sedikit sambil kita bunyikan dia punya musiknya setengah jam sebentar ke depan sambil kita bunyikan dia punya alat ya yang namanya alat musik sambil kita menunggu 5 menit ke depan ya. Ya, sambil kita buka dia punya binatangnya secara pelan-pelan seperti itu. Ya, sebentar ini punya binatang ya kita mau perintah. Disuruh jalan dia jalan, disuruh duduk dia duduk ya. Ya, cuma tidak mungkin kita mau buka-buka saja kalau tidak ada yang nonton ya. Ya, kalau ada bapak ibu nonton 1-2 orang di sini, ya baru kita buka, kita mainkan dia punya binatangnya seperti mana biasanya ya. Coba atur-atur dia punya musiknya. Ya, atur-atur dia punya alat pengerasnya. Ya, supaya ini binatang sebentar. Ya, kita suruh menari, dia menari, kita suruh joget, dia joget ya. Seperti mana biasanya, ya sekitar setengah jam ke depan kita buka dia punya musiknya ya. Sambil kita menunggu, ya orang beraktivitas dulu seperti biasa ya. Siapa tahu ada bapak ibu yang masih belum masih pulang dari mana ya, yang namanya gereja, ya belum sempat ke pasar, ya menonton hiburan, jadi kita menunggu sekitar 5 menit ke depannya. Ya, jadi silakan ya.